Kalau kamu masih tulis surat di sini, berarti kamu masih punya kesempatan untuk dimerdekakan. Pasti kamu sudah memiliki ikatan perjanjian dengan roh jahat dan kamu harus menerima pelayanan pelepasan. Harus ya, kamu sudah menerima pelayanan dari kuasa gelap, kamu sudah diasuh oleh kuasa kegelapan. Salam saudara, kembali kita mengikuti Abam. Kita masuk episode 1212. Saya didampingi oleh pendeta Dr. Andris. Mari kita mulai. Baik Pak, dari wanita usia 24 tahun, belum nikah dari Banten, Jemaat Karismatik. Shalom Om Era, saya izin bertanya dan meminta solusi. Akibat saya terjebak dalam cinta beda agama selama hampir 9 tahun. Ketika saya putus dengan kekasih saya depresi dan frustasi sampai akhirnya saya memutuskan untuk ke dukun. Selama 1 bulan full, saya melakukan pengobatan ke dukun dan ilmu hitam untuk mempersatukan kembali saya dengan mantan kekasih saya. Karena saat itu saya berpikir bahwa minta tolong sama Tuhan lambat. Saya merasakan perubahan yang signifikan, yaitu mantan saya kembali kepada saya. Saya juga ke kuburan-kuburan leluhur, berdoa pada Nyi Roro Kidul, dan berdoa kepada jin. Namun suatu kali Tuhan mempertemukan saya dengan laki-laki baik, Kristen takut Tuhan, dan cinta sama saya. Seiring berjalannya waktu, saya mulai bisa membuka hati untuk lelaki tersebut. Yang saya mau tanyakan, bagaimana dengan hal yang sudah saya lakukan selama sebulan full bersekutu dengan jin dan dukun? Apa yang harus saya perbuat? Apakah Tuhan akan mengampuni saya? Bagaimana cara saya lepas dengan persekutuan dengan setan tersebut? Mohon bantuannya Om Eras. Kalau kamu masih tulis surat di sini, berarti kamu masih punya kesempatan untuk dimerdekakan. Nanti kamu akan dihubungi oleh orang kami, kamu akan didoakan pelepasan. Pasti kamu sudah memiliki ikatan perjanjian dengan roh jahat dan kamu harus menerima pelayanan pelepasan. Harus ya, kamu sudah menerima pelayanan dari kuasa gelap, kamu sudah diasuh oleh kuasa kegelapan. Ya. Oke, saya kira cukup. Yuk. Selanjutnya dari wanita usia 26 tahun belum menikah dari Kepulauan Riau, Jemaat Gereja Protestan Kesukuan. Shalom Pak Eras, saya seorang wanita lajang, bekerja di perantauan, tidak bersama keluarga. Tapi saya merasa energi saya terkuras oleh keluarga saya sendiri. Di titik ini, saya sama sekali tidak berharap kepada siapapun, saya hanya cinta Tuhan. Benar-benar tidak ada seorang pun yang peduli dan mengerti saya, Pak. Tapi hati saya tenang karena saya tahu saya punya Tuhan. Keluarga saya ini menghubungi hanya ketika mereka membutuhkan sesuatu, mengeluh tentang kehidupan, dan rasanya energi saya sangat terserap. Sejujurnya saya semakin ada rasa malas untuk menghubungi keluarga saya karena sejatinya saya tidak memerlukan mereka. Tapi saya sangat hormat kepada orang tua saya. Saya memenuhi kebutuhan hidup mereka, saya melunasi hutang orang tua, membelikan mobil, dan memenuhi kebutuhan materi lainnya. Saya juga tidak menjadi sombong dan kasar berbicara kepada mereka. Saya capek rasanya dan saya seperti hanya pelampiasan kebutuhan mereka. Jujur, semakin kesini saya bersyukur tidak tinggal bersama-sama di rumah. Apakah saya berdosa, Pak? Bagaimana saya harus mengkoreksi hati saya, Pak? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yang pertama, jangan sampai kamu terjebak dengan kebanggaan, kesombongan bahwa kamu membela keluarga. Kamu dielu-elukan oleh keluarga dan itu menjadi kesombongan. Akhirnya kamu harus membayar harga pengelu-eluan itu dengan memberikan uang yang mereka minta. Dan akhirnya itu yang membuat keluargamu menjadi rusak. Sekarang kamu harus mulai memberikan jatah. Hanya sekian bisanya. Ya. Sebenarnya apa yang kamu lakukan itu tidak salah. Tapi bisa salah jika kamu melakukan dengan kesenangan diri. Kamu bangga
bisa memberikan mobil orang tua. Kamu senang bisa mengirim uang dalam jumlah tertentu. Tapi itu merusak keluarga kamu. Sekarang kamu jatah, mampuku sekian. Kalau mereka punya utang, kamu harus berkata, saya tidak bisa membayar. Supaya itu mendidik keluarga kamu. Ingat ya, jangan membangun harga diri di depan keluarga kamu dengan memberikan uang. Akhirnya kamu terkuras kan? Nah sekarang kamu cari Tuhan, minta hikmat Tuhan. Apa yang harus kamu lakukan untuk keluarga? Tetapi hal mutlak yang tidak bisa ditinggalkan, kamu tetap menolong, melindungi keluarga kamu. Menolong, melindungi papa mama kamu itu harus. Tetapi ingat, jangan berlebihan sampai kamu merusak mereka. Cukup jelas nggak? Ya. Oke, teruskan. Selanjutnya dari wanita usia 56 tahun sudah menikah, memiliki 2 anak di Jakarta, Jemaat Karismatik. Shalom Pak Eras dan tim Abam. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kebenaran yang saya dapat dari pengajaran Pak Eras. Saya sering mengalami perlakuan tidak adil dari atasan, bahkan difitnah oleh rekan kerja dalam pekerjaan saya. Di tengah situasi itu, saya sering berteriak meminta pertolongan Tuhan. Seperti yang Pak Eras katakan, Tuhan pasti mendengar dan menjawab doa-doa kita. Saya benar-benar merasakan jawaban Tuhan melalui banyak khotbah Pak Eras yang saya tonton di YouTube. Salah satunya mengajarkan bagaimana kita harus menerima keadaan, belajar mengasihi musuh, dan lain-lain. Khususnya khotbah yang berjudul Selalu Ada Duri Dalam Daging. Sangat menyentuh saya. Namun saya jujur merasa sangat kesulitan untuk menjalankan prinsip-prinsip yang diajarkan Tuhan, terutama ketika kita ditampar pipi kiri dan diminta untuk memberikan pipi kanan. Saya mohon penjelasan lebih lanjut Pak, bagaimana kita bisa mengaplikasikan ajaran ini dalam kehidupan sehari-hari. Karena dalam pandangan dunia, semakin kita sabar dan menerima perlakuan buruk, sepertinya kita justru semakin ditindas. Terima kasih banyak Pak Eras dan tim atas waktu dan penjelasannya. Tuhan memberkati. Yang pertama, kita tidak pernah akan tenang di dunia ini. Ketenangan bukan ditentukan oleh apa yang terjadi di luar kita, tapi di dalam kita. Ingat, kita akan menghadapi gelombang. Dan kita tidak bisa mengubah dan membuat gelombang. Tapi kita bisa berselancar di gelombang itu. Selalu saja ada orang memperlakukan kita tidak adil, menampar pipi kiri kita, dan kita harus membalas dengan pipi kanan kita. Kita artinya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Yang kedua, Tuhan tidak akan memberikan kita pencobaan melampaui kekuatan. Jadi pasti apapun yang kita alami bisa kita tanggulangi dan pasti kita dapat hadapi. Yang ketiga, semua kejadian itu pasti mendatangkan kebaikan, menjadikan kita lebih dewasa. Yang keempat, kita harus terus bersekutu dengan Tuhan. Dalam persekutuan itu kita akan diberi hikmat, marifat oleh Tuhan, bagaimana menghadapi setiap situasi. Dan bisa mengaplikasikan apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita di dalam dan melalui pergumulan hidup yang kita alami. Selamat belajar, selamat berjuang. Amin. Amin. Selanjutnya dari pria usia 34 tahun sudah menikah, memiliki 3 anak di Jawa Timur, Jemaat Gereja Pentakosta Karismatik. Shalom. Saya sedang menghadapi masalah keuangan yang telah berlangsung sejak awal pernikahan hingga saat ini. Di usia pernikahan kami yang ke-11 tahun. Kesalahan saya adalah kurang terbuka mengenai keuangan kepada istri karena kami masing-masing bekerja sendiri dan mengelola keuangan secara terpisah. Akibat dari kesalahan saya yang berulang ini, anak-anak dan istri menjadi korban. Saya memohon doa dan petunjuk dari Bapak Pendeta Eras Susabdono mengenai solusi apa yang dapat saya lakukan agar dapat keluar dari masalah yang seakan tidak kunjung selesai ini.
Saya benar-benar sudah bertobat dan sangat ingin menjalani kehidupan yang normal tanpa beban hutang yang selalu menghantui. Hutang ini sangat menyiksa saya, keluarga, dan anak-anak kami. Saya memohon dukungan doa serta petunjuk dari Pak Pendeta agar saya dapat terbebas dari masalah ini dan hidup saya bisa dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sebenarnya ketika seseorang tidak terbuka mengenai keuangan kepada istri, tidak selalu salah. Kalau istri memang belum bisa dipercaya, istri tidak dewasa melihat jumlah uang suami banyak, cenderung boros dan cenderung menjadi shopaholic, suka belanja, shopping. Suami harus bijaksana untuk menunjukkan jumlah keuangan ke istri. Tetapi kamu melakukan kesalahan apa? Ini bukan soal keuangan kamu tertutup loh. Soal pengelolaan uang. Ya kan? Soal tertutup ini belum tentu salah, tapi bagaimana kamu mengelola uang. Satu, apakah kamu tidak mengelola uang dengan baik, membelanjakan sesuatu atau belanja untuk alat barang-barang yang tidak perlu. Dua, kamu membantu keluarga secara berlebihan. Tiga, membantu orang lain tidak bijaksana. Bias, ada juga orang yang mau jadi jagoan, mau dianggap baik dan generous, suka membantu orang. Bisa. Empat, judi. Lima, kamu punya perempuan. Kamu pacaran lagi. Atau kamu punya pendekatan dengan wanita lain dan kamu harus membelanjakan uangmu untuk itu. Saya tidak tahu. Atau mungkin memang gaji kamu kecil. Tapi kalau gaji kamu memang kecil, kamu bisa mengelola. Kalau sampai banyak hutang ini apa? Kenapa? Kita tidak tahu. Nah, tapi saya mau beritahu bahwa kau bisa menyelesaikan. Jangan berharap penyelesaiannya itu cepat, bertahap. Kalau hutang misalnya 100 juta, dari 3, 2 kamu kembalikan, akan selesai itu. Yang penting sekarang kamu bertobat dari dosa-dosa, bersama dengan istri, mulai terbuka jumlah gaji saya sekian, lalu tanggulangi hutang itu bersama. Istri pasti mau. Jadi ketika seseorang, ya suami dalam hal ini, tertutup terhadap istri, itu bisa karena banyak alasan. Emang istri tidak dewasa. Atau karena suami memang masih mau nakal. Mau menggunakan uang itu di luar kontrol istri. Judi, main perempuan, yang tadi saya bilang itu. Foya-foya dengan teman-teman, jangan lagi lah. Kasihan anak istrimu. Syukur kau punya nurani yang baik, cinta istri, anak-anak. 100% Tuhan akan pulihkan kamu. Asal kau bertobat. Oke. Saya ajak berdoa pagi, saya ajak ikuti tur.id. Ya, oke. Baik, selanjutnya dari wanita usia 43 tahun, sudah menikah, memiliki 2 anak di Jawa Barat, jemaat karismatik. Shalom Pak Eras. Peribahasa sudah jatuh tertimpa tangga sangat menggambarkan keadaan saya yang saya alami saat ini. Ayah saya yang sudah berusia 73 tahun ingin menikah lagi dengan seorang wanita yang katanya adalah pelayan di salah satu gereja Pentakosta. Wanita ini sebenarnya belum bercerai, tapi ayah saya membantu membiayai dan mempercepat proses perceraiannya. Saya dan adik sangat menentang keras rencana pernikahan ini. Dari awal kami sudah merasakan ada yang tidak beres, karena mereka sering berkomunikasi lewat telepon dan WhatsApp dengan panggilan mesra seperti Mas dan Yayang. Ayah saya dulu adalah teladan bagi saya. Apapun yang diinginkannya, saya selalu berusaha penuhi. Bahkan sampai mengorbankan cita-cita saya sendiri. Saya bahkan menikah dengan tujuan memenuhi keinginan beliau untuk memiliki cucu. Namun sekarang ayah lebih memilih wanita itu dibandingkan kami anak-anaknya. Saya dan adik sudah menyampaikan bahwa kami siap untuk tidak dianggap anak jika ayah melanjutkan hubungan ini.
Sayangnya, wanita tersebut tampaknya tidak memiliki harga diri. Dia seolah-olah kasihan pada ayah saya dan ingin menjadi pahlawan bagi keluarga kami, meski kami jelas menolak hubungan mereka. Dia tetap bersikeras ingin menikah dengan ayah saya, yang usianya lebih cocok menjadi ayahnya. Saya bahkan sempat menanyakan, apakah seperti ini perlakuan seorang pelayan Tuhan? Perilaku seorang pelayan Tuhan merusak hubungan seorang ayah dengan anak-anaknya. Ayah saya tampaknya sudah tidak bisa berpikir jernih. Baru 3 tahun sejak ibu meninggal, tetapi ayah sudah menjalin hubungan romantis dengan wanita ini. Yang ingin saya tanyakan adalah, apakah pernikahan mereka sah menurut Alkitab? Mengingat wanita ini belum resmi bercerai dan ayah saya yang membantunya. Kalau belum resmi cerai bukan hanya melanggar firman, melanggar hukum. Ya, oke. Apakah layak wanita ini disebut sebagai pelayan Tuhan dan apakah pantas dia tetap melayani? Dengan kondisi dia belum cerai mau menikah ya jelas tidak pantas ya. Apakah mereka sedang melakukan dosa? Ya jelas kalau masih terikat pernikahan lalu mereka menjalin hubungan itu dosa. Saya berharap ayah saya bisa menyadari kesalahannya melalui hal ini. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Cara kamu men-treat orang tuamu yang sedang melakukan kesalahan mungkin tidak bijak ya. Jangan kamu menentang dengan kekerasan. Itu malah justru kamu kehilangan ayah. Tunjukkan ketidaksetujuanmu dengan sikap teduh. Jangan membuat ancaman nanti kalau papa nikah saya nggak akan datang misalnya. Saya rela kehilangan ayah dan putus hubungan. Itu cara-cara yang tidak bijak. Jangan diucapkan. Pokoknya papa jangan. Lalu dengan cara teduh buat pendekatan kepada si perempuan. Jangan teruskan hubungan itu. Kepada ayah juga begitu. Sambil menantikan cara Tuhan campur tangan. Tapi cara kamu dengan ini namanya approach by force. Pendekatan dengan kekerasan ini tidak baik ya. Kamu berdoa minta hikmat Tuhan ya, jangan pakai cara keras atau kasar. Kamu malah kehilangan orang tuamu nanti. Oke? Coba. Ya ini orang tuamu bisa ini ya. Fase ketiga ini ya. Oh iya Pak. Ya mulai senang bercinta lagi, puber 3 atau puber kedua. Ya. Oke, kita hanya minta hikmat Tuhan saja. Dengan kamu baik, mereka seandainya pun menikah, ternyata papa melihat keadaan wanita ini nggak membahagiakan, dia bisa balik ke anak-anaknya. Tapi kalau anak-anak sudah membuat benteng, papa bisa bunuh diri nanti. Dia nggak punya siapa-siapa ya, nggak boleh gitu ya. Dengar nasihat saya, lakukan dengan baik. Belum tentu ayahmu akan menikah. Usahakan untuk menunjukkan ketidaksetujuanmu dengan kasih. Sementara kalau dia belum bercerai, masih secara hukum istri orang, papamu melanggar hukum. Oke. Pendeta yang memberkati bisa dituntut. Oke. Teruskan. Selanjutnya dari pria usia 50 tahun, sudah menikah dari Jawa Timur, Jemaat GSKI. Iya, oke. Salam dari Jemaat GSKI Immanuel, sebuah gereja kecil di kaki Gunung Semeru. Shalom Bapak Gembala dan tim Abam yang diberkati Tuhan. Saya ingin bertanya mengenai makna ayat yang terdapat dalam Mazmur 22 ayat 2, di mana Daud berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalimat ini kemudian diucapkan kembali oleh Tuhan Yesus saat penyaliban, seperti yang tercatat dalam Markus 15:34. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mohon penjelasan dari Bapak Gembala mengenai makna mendalam dari pengulangan kalimat ini, agar sebagai seorang pendeta di GSKI saya tidak salah dalam memahami dan mengajarkannya kepada jemaat. Saya berharap dapat menerima pengertian dan kebenaran yang murni dari ayat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak pendeta ini ya, Firman Puguh Kurniawan ya.
Tentu Mazmur 22 ayat 2 ini pergumulan Daud ketika Daud ada dalam situasi di mana seakan-akan Allah meninggalkan dia. Daud pernah menjadi pura-pura gila. Daud pernah kehilangan keluarga di kota Siklak dan hulu balangnya nyaris melempari dia dengan batu. Itu raja yang tidak punya mahkota, tidak punya tahta, dan tidak punya hamba-hamba atau hulu balang. Kasihan. Situasi seperti itu bisa memaksa Daud berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Padahal Allah tidak meninggalkan dia. Itu semua terjadi untuk kedewasaan dan pendewasaan Daud untuk menjadi raja Yehuda yang kokoh. Hal sama dialami oleh Yesus. Tapi bedanya, ketika Yesus berkata Eloi, Eloi lama sabachthani, Allah benar-benar meninggalkan dia. Karena Yesus harus menggantikan tempat kita yang seharusnya ditinggalkan oleh Allah. Yesus menggantikan. Jadi ada saat di mana benar-benar Allah meninggalkan Yesus. Dan itu sebenarnya situasi yang harus kita alami. Kita yang berdosa yang harus ditinggalkan oleh Allah, diterima kembali oleh Allah. Dan Yesus yang mestinya tidak ditinggalkan Allah, untuk sementara waktu ditinggalkan Allah. Tapi yang penting pada akhirnya Yesus berkata, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Di situ menunjukkan kepercayaan Yesus kepada Allah Bapaknya. Dan mengakhiri semua perjuangan. Bahwa Yesus akhirnya menang. Dan nyawa atau rohnya di tangan Allah Bapa. Amin. Ya, Pak. Oke, teruskan. Selanjutnya dari wanita usia 19 tahun dari Papua. Shalom Abam dan Pak Eras, saya memiliki pertanyaan. Di zaman sekarang yang serba digital dengan penggunaan ponsel yang meluas, kita juga melihat berbagai tanda-tanda akhir zaman yang sudah mulai terjadi. Kapan tepatnya Tuhan Yesus akan datang kembali? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Kapan tepatnya Yesus datang? Tidak ada yang tahu. Hanya Bapa yang tahu. Tetapi kita sebenarnya tidak perlu mempersoalkan itu. Sebab kalau Alkitab berkata mengenai kedatangan Tuhan, sebenarnya yang mau diingatkan itu bukan tepat waktunya kapan Tuhan datang. Tapi suasana dunia menjelang kedatangan Tuhan, itu dunia yang rawan terhadap iman Kristen, supaya orang percaya berjaga-jaga. Itu yang penting, jangan jatuh. Sebab bicara mengenai pertemuan dengan Tuhan, tidak usah menunggu Tuhan Yesus datang. Anda hari ini meninggal juga akhir zamanmu. Betul nggak? Itu kiamatmu. Yang penting bagi kita berjaga-jaga, hidup dalam kesucian. Kapan saja Tuhan panggil kita, kita siap pulang. Betul? Oke, teruskan. Selanjutnya dari wanita usia 19 tahun, mahasiswa dari NTT, Jemaat Karismatik. Terima kasih banyak Bapak Eras yang terkasih atas teladan hidup yang telah menginspirasi dan mengubah hidup saya. Izinkan saya bertanya, Pak. Dalam keluarga kami, khususnya Mama, masih sering percaya bahwa kakek saya yang sudah meninggal sejak tahun 2008 masih ada di sekitar kami. Mama sering merasa bahwa ketika ada masalah dalam keluarga, hal tersebut mungkin karena kakek marah atau tidak berkenan. Pertanyaan saya, apakah orang yang sudah meninggal masih memiliki kehadiran dan perlu disediakan tempat khusus seperti di rumah atau dalam bentuk lain? Ini salah. Orang yang meninggal sudah tidak perlu diberi tempat. Kalau dia orang percaya, dia sudah bersama dengan Tuhan. Kalau dia orang jahat, dia juga satu bisa ada di Hades yang tidak nyaman. Tapi kalau iblis mau pakai, dia masih bisa ada di bumi ini. Bisa dipakai kuasa gelap. Oke, teruskan. Pertanyaan kedua, apakah orang yang sudah meninggal memiliki pengaruh atau wewenang untuk menentukan jalan hidup anak-anak mereka? Tidak ada, sama sekali tidak. Tapi iblis bisa menipu dengan seakan-akan orang yang meninggal itu hadir. Iblis bisa memalsukan supaya manusia memberhalakan roh orang mati. Padahal belum tentu roh orang mati itu yang ada, tapi yang ada kuasa kegelapan.
Secara pribadi, saya tidak percaya dengan hal-hal seperti ini. Ia tentu tidak boleh percaya. Tetapi setiap kali berbicara dengan Mama, saya sering bingung bagaimana menjelaskannya agar dia tidak lagi percaya pada hal-hal semacam itu. Jelaskan kepada Mama dengan lemah lembut tanpa kemarahan. Saya ingin membantu Mama memahami bahwa hidup kita sepenuhnya berada dalam kendali Tuhan, bukan oleh mereka yang telah tiada. Minta hikmat Tuhan agar kamu punya kebijaksanaan, ketepatan ucapan dalam menasihati mamamu. Oke. Pertanyaan terakhir, saya ingin berbagi pengalaman pribadi saya. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapa di surga yang selalu mengajarkan kebenaran yang murni dan telah mengubah hidup saya. Maksudnya Bapak Eras. Oh, Bapak Erasnya. Ya. Saya sering merasa sedih ketika mendengar khotbah Bapak, terutama ketika saya melihat betapa besar perjuangan Bapak untuk menyelamatkan banyak jiwa. Bagaimana caranya, Pak, agar saya bisa mengubah dan membawa keluarga saya ke dalam kebenaran seperti yang telah saya alami? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Bapak Eras. Yang pertama, kamu belajar rajin dulu, nak. Ya, kau wanita ya. 19 tahun ya. Ini hebat loh, wanita ini hebat. Kau kuliah dengan baik, belajar dengan baik, lalu kamu jauhi teman-temanmu yang tidak membawa kamu kepada kebenaran. Bergaulah dengan orang-orang yang takut Tuhan. Saya senang membaca tulisanmu. Kalau suatu hari kamu punya kesulitan dalam perkuliahan, kamu bisa hubungi Abang. Saya senang kalau kamu bisa masuk STT Ekumene atau Sekolah Tinggi Agama Kristen Kupang. Atau kalau kamu sudah punya S1, kamu bisa meneruskan S2 dan melayani bersama-sama kami. Oke? Kamu pasti bisa melayani. Oke, Tuhan berkati. Ini, Pak. Oke. Teruskan. Selanjutnya dari wanita usia 58 tahun, belum menikah, dari Jakarta, pelayanan tapi di Lampung. Ini jemaat GSKI. Sahabat Allah ya. Iya, Pak. Oke, teruskan. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Pak Gembala dan staf yang telah membantu pelayanan saya dengan buku-buku yang dikirimkan dan sudah saya bagikan juga sama hamba-hamba Tuhan di Lampung. Ibu Esther ini. Ibu Esther ya, Bu Rina. Saya adalah wanita yang pernah kirim kesaksian ke Abam di episode 1123. Baca. Catatan Amin sudah di follow up ke Bu Esther. Ibu ini akan menjadi bagian konselor Abam. Oh. Kunjungan khusus daerah Lampung. Yang melayani orang sakit dan orang tua yang terabaikan di Lampung. Sekarang sudah 9 keluarga agama lain, Muslim, yang saya dan teman-teman layani. Ya. Saya mau bertanya tentang pengalaman pelayanan Pak Gembala perihal okultisme. Beberapa hari terakhir saya mengalami hal yang aneh di kamar saya. Ada belatung puluhan ekor di area tempat saya biasa duduk atau untuk berdoa. Padahal kamar bersih dan tidak ada bangkai serangga atau sisa makanan di kamar. Dan beberapa hari kemudian setelah saya pel seluruh rumah, ada beberapa bangkai lalat di area tempat saya berdoa dan banyak lalat hitam besar seperti lalat hijau yang bertengger di korden jendela. Padahal di area rumah yang lain tidak ada lalat. Pada waktu itu saya konsultasi dengan ibu gembala saya dan beliau sarankan untuk doa peperangan dan pakai minyak urapan pada semua pintu dan area rumah. Keesokan harinya masih ada lalat yang masuk. Tetapi lalat itu terbang. Terbangnya berputar-putar dan jatuh. Kemudian pada pagi harinya ada beberapa ekor lalat yang mati di depan pintu kamar. Dan sampai saat ini tidak ada lagi peristiwa aneh di atas. Pertanyaan saya, apakah peristiwa ini ada hubungannya dengan jiwa-jiwa yang kami layani? Bisa saja ada kuasa kegelapan yang menyerang Anda. Salah satu cirinya memang seperti yang Anda kemukakan, walaupun itu tidak mutlak. Jadi nasihat ibu gembalamu mendoakan rumah dengan mengoleskan minyak urapan sudah benar dalam nama Yesus. Ya, jadi binatang-binatang itu mati karena memang kuasa Tuhan. Kalau itu betul-betul kiriman dari kuasa kegelapan dan kamu kalah, masih hidup. Ya, Pak. Tapi kalau mati berarti kemungkinan besar kamu lebih kuat atau kuasa Tuhan menghancurkannya. Oke.
Padahal hubungan saya dengan tetangga dan keluarga yang kami layani sangat baik dan akrab. Bahkan keluarga yang kami layani yang sudah semakin pulih berkunjung ke tempat tinggal saya. Ya, tapi masalahnya ada orang-orang yang tidak senang dengan keselamatan orang, apalagi dari agama lain. Nah, ini menimbulkan kemarahan. Oke. Saya minta dukungan doa Pak Gembala dan tim Abam untuk kami dan juga untuk jiwa-jiwa yang kami layani, agar lewat pelayanan kasih dan perhatian kami mereka dapat mengenal kasih Kristus. Amin. Terima Dan kasih Pak Gembala. saya kira kamu sudah cukup kuat untuk menjalani pelayanan ini. Oke. Saya kira kita cukup ya. Coba Pak. Kita akan menyelesaikan atau melanjutkan di episode yang akan datang. Sampai jumpa. Abam episode yang akan datang. Tuhan berkati.